Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Akhlaqul Banin jilid 4. Lanjutan tentang kejujuran masih sambil menikmati sahur. Alhamdulillah kalau di Aceh subuhnya jam 5 lewat, masih panjang masa waktu makan sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ma ajmala sidqa, alangkah indahnya kejujuran. Jadi ma ajmala ini ta'ajub kan? Bermula sesuatu apa itu yang memperindah ya kan kejujuran kalau arti pesantrennya. Terjemahan bebasnya, ma ajmala sidqa, alangkah indahnya kejujuran. Wa ma as'adal insan alladhi yasduqu fi kalamih, alangkah bahagianya manusia alladhi yang jujur ia dalam ucapannya. Innahu ya'ishu sa'idan muhtarama, sesungguhnya si insan yang jujur itu ya'ishu akan hidup ia sa'idan muhtarama dalam keadaan bahagia dan terhormat. Mausuqan bihi bainan nas, dipercaya dengannya bainan nas, di antara manusia. Jadi semua orang pasti suka kejujuran. Bahkan pembohong sekalipun dia senang dengan orang yang jujur walaupun dia sendiri bohong. Itu menunjukkan bahwa kejujuran itu memang sifat utama. Nah, jadi orang yang jujur itu hidupnya bahagia, terhormat, dipercaya oleh orang lain. Biasanya banyak masalah dalam hidup ya karena kebohongan itu sendiri. Faiza takallama, ini orang jujur. Faiza takallama fannasu yusaddiquna kalamah, maka apabila berbicara ia orang yang jujur tadi, fannasu, maka bermula manusia itu yusaddiqun, mempercayai oleh mereka, kalamahu, akan kalamnya. Nah, orang yang sudah teruji nggak pernah bohong, ucapannya akan dipercaya orang. Kenapa mereka mempercayainya? Li'annahum lam yattahimuhu bil kazib, karena sesungguhnya mereka annas, manusia itu, lam yattahimu, tidak menuduh oleh mereka, tidak mencurigai oleh mereka akannya, bil kazibi, dengan kebohongan. Itu kejujuran. Wa ma aqbahal kazib, dan alangkah jeleknya kebohongan. Fa innahu ra'su kulli khati'ah, maka bahwa sungguhnya kebohongan, kazib itu ra'su kulli khati'ah, itu pokok, punca, asal dari segala kesalahan. Artinya sekali orang berbohong pasti harus berbohong kembali untuk menutupi kebohongannya, hingga dia bagaikan masuk dalam lingkaran setan, kata orang susah. Wa aslu kullu syarrin, nah, sesungguhnya kebohongan itu asal dari segala keburukan. Wa manba'u kulli syaka'in wa hawan, dan dianya kebohongan itu sumber, manba ini sumber, kulli syaka'in, sumber dari segala kesusahan, syaka kecelakaan, wa hawanin kehinaan. Itu kebohongan. Kalau orang udah kebohongannya sekali terbuka, maka dia pasti akan disepelekan oleh orang lain. Wal kazzabu asna'u minal lissi, bahkan di sini pendusta itu lebih keji daripada pencuri. Nah, pembohong itu lebih tercela dari pencuri, kata beliau. Kenapa? Li'anna lissa yasriku malak, karena bahwa suku pencuri itu mencuri ia akan hartamu. Wal kadzabu yasriku aklak, dan bermula pendusta, pembohong itu mencuri ia akan akalmu. Kalau mencuri cuma bisa mencuri harta kita. Pendusta itu akal kita, artinya dia membohongi kita, mencuri akal. Akal tentunya lebih berharga daripada harta, makanya pembohong itu lebih berbahaya. Qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair. Apa kata pensyair? Li hilatun fiman yanimmu, sabit bagiku, khobar mukaddam, sabit bagiku itu hilah, punya cara, fiman yanimmu, pada orang yang yanimmu, yang suka mengadu domba ia.
Walaysa fil kadzabi hilah, dan tidak ada pada pendusta itu cara. Nah, kata beliau, penyair ini, kita masih bisa menghadapi orang yang suka ngadu domba. Masih bisa. Tapi kalau dari pendusta itu susah. Karena kita nggak paham apa yang sebenarnya. Mangkana yahliku ma yakulu fahilati fihi qalilah, kata penyair. Bermula siman itu, yang ada ia itu yahliku, mencukur ia akan apa yang mengatakan ia. Jadi mencukur di sini maksudnya mengurangi. Bermula siman itu, yang ada ia itu, mengurangi ia apa yang ia katakan, fahilati, maka bermula helahku, caraku dalam menghadapinya itu qalilah, sedikit. Susah kita menghadapi orang yang suka mengurangi ucapan, mengurangi amanah, segala macam, pembohong, susah. Karena kita nggak tahu fakta yang sebenarnya. Wa ma ashkal insan alladhi yakdzibu fi qawlih. Ini ta'ajub semua. Dan alangkah celakanya manusia. Manusia alladhi yakdzibu, yang bohong ia fi qawlihi, dalam ucapannya. Wa qad faqada siqatan nasibi, dan sungguh kehilangan ia akan kepercayaan manusia terhadapnya. Celaka benar orang yang suka bohong. Bohong dalam ucapan. Bohong biasanya memang kizib itu lebih kepada bohong dalam ucapan. Celaka benar katanya seseorang yang suka bohong dalam ucapannya, mengurangi perkataan atau menambah perkataan. Dia sungguh telah kehilangan kepercayaan orang lain. Susah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Walaupun di kemudian hari menjadi orang yang jujur, susah. Perlu proses yang lama. Walaysa lahu indahum adna qimah, dan tidak adalah baginya seorang pembohong, indahum, di sisi manusia, itu ada adna qimah, serendah-rendah nilai. Artinya pembohong itu nggak ada nilai sama sekali. Kita nggak akan menghormati para pembohong. Wa yataba'aduna an suhbatihi, dan menjauhlah oleh mereka manusia an suhbatihi, dari menyertainya, dari berteman dengannya pembohong. Wala yusaddiqunahu fi syai'in minal asya' walau kana shadiqan, dan tidak akan percayalah oleh mereka manusia akannya si pembohong, fi syai'in, pada sesuatu, minal asya', dari segala perkara, sekalipun ada yaitu yang jujur. Artinya pembohong tadi orang yang sudah kehilangan kepercayaan. Orang tidak lagi mau mempercayai setiap apa yang dia katakan, sekalipun dia jujur. Karena sudah terbiasa bohong, orang menganggap semua ucapannya itu bohong. Nggak ada lagi kejujuran. Kama qala syair, sebagaimana telah berkata oleh seorang pensyair. Ini banyak syair nih. Kazzabta, engkau telah berbohong. Wa may yakzib fa inna jazaahu idza ma ata bisidqi alla yusaddaqa. Kata pensyair, engkau telah berbohong. Barang siapa yang berbohong ia, fa inna jazaahu, maka bahwa sungguh balasannya, idza ma ata, ma ziyadah ini, bila datang ia dengan kejujuran, alla khabar inna, itu bahwa tidak dipercayakan akan dianya, alif itlaq. Artinya kata pensyair, engkau telah berbohong. Siapa yang berbohong, balasannya, sekalipun dia jujur di kemudian hari, balasannya dia tidak layak dipercaya. Kayak perawi hadis nih, sekali kedapatan berbohong, maka semua hadisnya akan tertolak. Wa qala akharu, berkatalah oleh pensyair yang lain, idza urifal insanu bil kadhibi lam yazal ladan nasi kadzaban walau kana shadiqan. Apabila telah dikenal akan seorang manusia dengan kebohongan, lam yazal, niscaya senantiasa ianya si manusia tadi, ladan nas, pada sisi manusia, kadzaban, itu sebagai seorang pendusta, walau kana shadiqan, sekalipun ada ia itu seorang yang jujur. Itu kata pensyair. Bila seseorang sudah terkenal sebagai seorang pembohong, maka selamanya manusia akan menganggapnya sebagai pembohong walaupun dia jujur. Jadi untuk taubat dia butuh proses yang lama banget. Ketika orang sudah benar-benar yakin dia berubah, baru orang mempercayainya kembali, susah banget. Makanya hindari kebohongan. Fa in qala la tusghi lahu julasa'u. Fa in qala, maka jika berkata ianya si pembohong tadi, la tusghi lahu, niscaya tidak mendengar baginya oleh julasa'u, oleh
teman-teman duduknya. Tusghi ini memperhatikan. Sekalipun pembohong, jika pembohong itu berbicara, la tusghi, tidak akan memperhatikan bagi ucapannya, julasa'uh, oleh teman duduknya. Walam yasma'u minhu walau kana natikan, tidak mendengar oleh mereka darinya si pembohong, sekalipun ada yaitu yang berbicara. Jadi pembohong itu ucapannya disepelekan orang nggak akan peduli. Ini beliau mengingatkan kita karena bahayanya kebohongan tadi, pentingnya kejujuran. Beliau mengingatkan kita. Faiza sadara minka khata'un fa'tarif bih. Maka bila terjadi dari dirimu oleh satu kesalahan, fa'tarif bihi, maka mengakulah kamu dengannya kesalahan. Kalau kita terlanjur berbuat salah, akui, mohon maaf. Wa inna ghadiba 'alaika abuka aw ustazuka wa iyyaka an ta'tadzira anhu bil kadzib. Bila marah kepadamu oleh bapakmu atau oleh gurumu, wa iyyaka, waspadai olehmu, iyyaka tahzir, waspadai olehmu an ta'tadzira, akan bahwa engkau beralasan darinya tadi bil kadzib, dengan kebohongan. Artinya beliau di sini menganjurkan kalau kita tersalah, akuilah. Jangan sampai bila orang tua kita marah, guru kita marah, kita beralasan menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan diri. Jangan. Lebih baik jujur. Walillahi darru syair haitsu qala. Bagi Allah itu darru. Darru itu curahan, balasan terhadap pensyair haitsu qala, sekira-kira berkata ianya pensyair. Apa kata pensyair ini? Alaika bisidqi walau annahu ahrakaka sidqu binaril wa'id. Hendaklah engkau bisidqi, senantiasa jujur, walau annahu, sekalipun bahwa sungguhnya hal wasyi itu, ahrakaka, sekalipun membakar akan dirimu oleh kejujuran, binaril wa'id, dengan api ancaman. Jadi walau ini, lau tentunya masuk kepada fi'il. Jadi ada fi'il di depan lau, ahraka. Jadi kita ketahui fi'il sesudah lau karena ada ahraka. Alaika bisidqi, hendaklah engkau senantiasa jujur, walau ahraka, sekalipun membakar akan dirimu oleh kejujuran dengan api ancaman. Artinya, sekalipun kamu dalam keadaan terancam sekalipun, selalu jujur, karena jujur tetap bernilai. Wabaghi ridhal maula, dan harapkan olehmu akan keridhaan Tuhan. Carilah keridhaan Tuhan dengan jujur. Fa'aghbal wara man askhatal maula wa ardal abid. Maka serugi-rugi manusia. Fa'aghba, aghbiya, sebodoh-bodoh manusia, man askhatal maula, itu orang yang membuat marah ia akan Tuhannya, wa ardal abid, dan membuat rela ia akan hamba-hamba. Dia manusia parang bodoh, orang yang rela dengan kemarahan Tuhan. Yang penting manusia senang, itu manusia paling bodoh. Kita lanjutkan 4. Al-kadhibu maradun khabisun. Bermula bohong itu maradun khabis, itu penyakit yang sangat busuk sekali. Sangat busuk sekali. Khabisun, jelek. Idza ta'awwadahul insan sa'uba alaihi al-iqla'u anhu. Bila telah terbiasa akannya kebohongan oleh manusia, sa'uba, niscaya sukar di atasnya oleh iqla', oleh mencabut diri, oleh membebaskan diri darinya kebohongan. Ini kata beliau, kebohongan itu satu penyakit yang sangat jelek sekali. Bila orang sudah biasa berbohong, susah untuk melepaskan diri dari kebohongan. Kama qala Yahya bin Khalid, sebagaimana berkatalah oleh Yahya bin Khalid. Apa kata Yahya? Ra'ayna syaribal khamri naza'a. Kita lihat akan peminum khamar naza'a, mencabut diri ia, maksudnya taubat ia. Banyak orang yang terjatuh ke dalam mabuk-mabukan tapi bisa sadar. Walisan aqla'a, kita lihat akan pencuri aqla'a yang sadar ia, aqla'a membebaskan diri ia. Wa sahiba fawahisya raja'a, kita lihat akan pelaku kekejian, fahish, pelaku kekejian, raja'a, rujuk ia, kembali sadar. Walam nara kazzaban sara sadikan, tidak pernah kita lihat kazzaban akan seorang pendusta, sara, jadi ia itu yang jujur. Artinya jarang orang yang bohong menjadi orang jujur. Ada, tapi jarang, susah. Waqala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, awida, ini awid, ini yang benar, fi'il amar. Awid lisanaka qawla sidqi tahdha bihi. Biasakan olehmu akan lidahmu qawla sidqi, akan mengatakan kejujuran,
tahdha bihi, niscaya engkau beruntung dengannya berkata jujur. Jadi awid ini fi'il amar, tahdha ini jawabnya. Awid lisanak, biasakan olehmu akan lidahmu akan berkata jujur, niscaya engkau beruntung dengannya berkata jujur. Innal lisana lima awwatta mu'tad, sesungguhnya lidah bagi apa yang engkau biasakan itu terbiasa ya. Jadi lidah itu ya mengikuti kebiasaan. Kalau biasa jujur ya jujur, biasa bohong ya bohong. Ini syair ini ucapan Sayyidina Ja'far Shadiq. Muwakkalun bitaqadhi masannatalahu, dianya lidah. Ini muwakkalun, ini dia khobar, kita takdirkan huwa kembali kepada lisan. Dianya lidah itu muwakkalun, itu diwakilkan. Bitaqadhi, untuk melaksanakan ma yang sannanta, untuk melaksanakan ma yang engkau biasakan baginya. Artinya lidah itu memang dia dibiasakan, semacam diserahkan kepadanya untuk melakukan apa yang dia biasakan. Fil khairi wasyari, dalam kebaikan dan keburukan. Kalau biasa berbuat baik, berkata baik, maka dia akan baik. Biasa dalam keburukan, dia akan terbiasa mengatakan keburukan, yaitu kebohongan. Fandur kaifa tardad, maka perhatikan olehmu bagaimana ini tardad. Di lafaz yang lain saya menemukannya ta'tadu. Maka perhatikan olehmu kaifa ta'tadu, bagaimana engkau terbiasa. Bagaimana engkau membiasakan lidahmu. Kalau kita pengen jadi orang yang jujur, biasakanlah berkata jujur. Walizalik fahdar an tatasahala bil kadhibi fi kalamik. Karena itu fahdar, waspadai olehmu an tatasahala, akan bahwa engkau meremehkan bil kadhibi fi kalamik, dengan kebohongan dalam ucapanmu. Hindari, jangan sampai kita memudah-mudahkan, menganggap berbohong itu hal sepele, jangan. Au mizahik, waspadai olehmu bahwa engkau meremehkan dengan kebohongan dalam ucapanmu, au mizahik, atau dalam canda tawamu. Dalam bercanda sekalipun jangan kita isi dengan kebohongan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Saya itu menjamin, ana dha'imun, saya menjamin bibaitin, dengan satu rumah, fi wasatil jannah, di pertengahan surga, liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan ya akan kebohongan. Ini jaminan Nabi, orang yang tidak bohong dijamin dapat rumah dalam surga, akan masuk surga. Wa in kana mazihan, sekalipun ada ianya orang itu yang bercanda, dalam bercanda sekalipun hindari berbohong. Wa iyyaka an takdziba walau 'alal waladis shaghir, waspadai olehmu akan bahwa engkau berbohong walau ala, sekalipun ada ianya kebohongan terhadap anak kecil. Ya. Jadi beliau mengingatkan kita jangan sampai berbohong walaupun terhadap anak kecil. Wafil hadis, dalam satu hadis, man qala li sabiyyin ta'al, barang siapa yang berkata ia bagi anak kecil, ta'al, marilah, haka, marilah, summa lam yu'tihi, kemudian tidak memberikan ia akannya anak kecil, fahiya kazbah, maka dianya ucapannya itu kazbah, kebohongan. Kita panggil anak kecil, bilang mau kasih permen segala macam, ternyata enggak diberikan, itu dianggap kebohongan. Kebohongan itu ada ancamannya. Wa hadza ta'limun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam likulli man yatawalla tarbiyatal aulad. Formula ini dalam hadis tersebut itu ta'limun, itu pendidikan, pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli man, bagi setiap orang, yatawalla, yang mengurusi ia, tarbiyatal aulad, akan pendidikan anak-anak. Jadi setiap orang yang mendidik anak-anak, hindari berbohong. Hatta yansha'u ala sidqi min sigharihim, hingga tumbuhlah mereka anak-anak ala sidqi, dalam keadaan jujur, min sigharihim, mulai dari kecil mereka. Wala ya'tabirul kadhiba dzamban saghira, dan tidak menganggap oleh mereka akan kebohongan akan dosa kecil, supaya anak terbiasa dari kecil jujur, sehingga mereka tidak menganggap kebohongan itu suatu yang kecil, dosa kecil, bukan, kebohongan itu dosa besar. Wa tahsabunahu hayyina, ini firman Allah, engkau mengira akannya akan yang sepele, wa huwa indallahi azim, padahal dianya kebohongan di sisi Allah itu azimun, sangat besar sekali. Dikit lagi. 5. Wa minal kadhibi aidan al-ghisyu, sebahagian dari kebohongan pula itu al-ghisyu. Ghisyu itu menipu, wa ikhlaful wa'di, menyalahi janji, wa syahaduz zur, kesaksian palsu, wal kadhibu fin nasab, bohong dalam
keturunan. Kita bukan Habib ngaku Habib, ini bahaya banget. Nah. Wal kadhibu fir ru'ya, dan kebohongan dalam mimpi misalkan. Ya. Kita bilang mimpi yang aneh-aneh padahal kagak. Wal kadhibu fil halaf, dan kebohongan dalam sumpah. Sumpah palsu. Wasu'uddan, buruk sangka. Buruk sangka juga bagian dari kebohongan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah unabbiukum, aku beritahukan kepadamu, bi akbaril kabair, dengan dosa besar. Salasan, Nabi berkata 3 kali. Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa besar? Kulna, kami mengatakan, bala, mau ya Rasul. Qala, berkata ianya Rasul, dosa besar itu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada 2 orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak bersalah, wa kana muttaqian fajalasa. Nah, dan ada ayatnya Nabi ketika ngomong itu Nabi duduk. Wa kana muttaqian, ada ayatnya Nabi itu muttaqian lagi bersender, fajalasa, maka duduk ya Nabi. Sedang Nabi bercerita tadi tentang dosa besar tadi, menyekutukan Allah, durhaka, membunuh. Nabi dalam keadaan bersandar, fajalasa, maka duduk ya Nabi. Wa qala, berkata ya Nabi. Apa kata Nabi? Ala wa qauluzur, ketahui olehmu, wa qauluzur, dan dosa besar itu yaitu qauluzur, perkataan zur, perkataan dusta. Ala, Nabi melanjutkan, ketahui olehmu, wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu, itu dosa besar juga. Famazala yukariruha hatta qulna laitahu sakata. Famazala, maka senantiasa ya Nabi yukariruha, mengulang-ulangi ya Nabi akannya perkataan. Nabi mengulang-ulangi qauluz zur, syahadatuz zur, perkataan bohong, kesaksian palsu. Hatta qulna, hingga kami berkata, laitahu sakata, andaikan saja Nabi diam ya. Sehingga kami mengatakan, andaikan Nabi diam, tidak melanjutkan. Nah, waqala aidan, berkata ya Nabi pula, inna min a'dhamil fariyah ay yadda'i ar-rajulu ila ghairi abih. Sesungguhnya sebahagian dari sebesar-besar kebohongan, ay yadda'i, bahwa mengakui oleh seorang laki-laki, ila ghairi abih, kepada bukan bapaknya. Nah, ini contoh bohong dalam nasab, dalam keturunan. Kebohongan yang paling besar kata Nabi ketika seorang laki-laki mengakui kepada bukan bapaknya. Ya, artinya dia menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya. Au yura ainaihi ma lam yara, atau dilihatkan akan 2 matanya akan ma yang tidak melihat ia. Maksudnya dia berbohong, tidak melihat sesuatu bilang melihat sesuatu, atau sebaliknya. Au yaqula alayya ma lam aqul, atau berkata ia kepadaku akan sesuatu yang tidak aku katakan. Ini berbohong atas nama Nabi. Berbohong atas nama Nabi. Nabi mengatakan, qalan Nabi, berkatalah oleh Nabi begini-begini, ternyata Nabi tidak mengatakannya. Wal kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu anwa'il kadzib, dan berbohong di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyaddu, itu yang paling berat dari jenis-jenis kebohongan. Karena itu para ulama hadis sangat hati-hati sekali dalam menyeleksi hadis. Nah, jangan sampai kita menyatakan Nabi mengatakan sesuatu ternyata tidak sahih, tidak benar kalau Nabi mengatakannya. Kita nggak boleh sembrono dalam mengatakan berkatalah Nabi, nggak boleh. Yang nyata-nyata sahih baru kita boleh menyatakan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi menyatakan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berbohong di atasku tidak ada ia seperti kebohongan atas siapapun. Berbeda berbohong atas nama Nabi. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong ia atas namaku secara sengaja, maka hendak mengambil ia akan tempat duduknya dari neraka. Artinya berbohong atas nama Nabi ancamannya neraka. Wa warada fin nahyi an su'izzan wal yaminil kadzibah, dan telah datang dalam larangan dari buruk sangka dan dari sumpah palsu. Oleh apa datangnya? Oleh hadis Nabi, iyyakum wad-dhanna, tinggalkan olehmu akan dhanna, akan prasangka buruk. Fa innad dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka buruk itu akdzabul hadis. Itu pembicaraan yang paling dusta, atau bisikan hati yang paling dusta, itulah prasangka buruk terhadap orang lain. Mani katato'a haqqam ri'in muslimin biyaminih
faqad aujaballahu lahun nara. Barang siapa yang mengambil ia akan hak seseorang muslim dengan sumpahnya, artinya dia sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, faqad aujaballah, maka sungguh telah mewajibkan oleh Allah untuknya akan neraka. Allah siapkan neraka untuknya. Wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan kepadanya surga. Faqala lahu rajulun, maka berkata baginya Nabi oleh seorang laki-laki, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, sekalipun ada yaitu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah, walaupun dia bersumpah untuk mengambil sedikit hak orang lain, ancamannya sama neraka. Qala, berkata ianya Rasul, wa in kana kadhiban min arak, sekalipun ada ianya kebohongannya tadi itu, kadhiban, sekalipun ada ianya hak yang dia ambil, sekalipun ada ianya hak orang lain yang dia ambil dengan sumpah palsu, itu kadhiban, sepotong min arakin, dari kayu arak, sepotong kayu siwa, satu sikat gigi saja. Nah, yang keenam, as-sidqu sababun lis-sa'adah wal fawzi fid dunya. Bermula kejujuran itu sebab bagi bahagia dan kemenangan di dunia. Fandur ila tabib wat tajir was-sani iza sadaku fi muamalatihim. Maka perhatikan olehmu kepada para doktor, wat tajir kepada para pedagang, wasani kepada para tukang, iza sadaku bila jujur mereka, fi muamalatihim dalam muamalah mereka. Kaifa yuhibbuhumun nas, bagaimana mencintai akan mereka oleh manusia. Artinya semua orang suka kepada kejujuran. Dokter yang jujur, pedagang yang jujur, tukang, penjual jasa yang jujur pasti akan disukai oleh semua orang. Jasanya akan digunakan berulang kali. Wa yasiquna bihim, percayalah mereka manusia dengan mereka orang-orang jujur tadi, dokter, tabib dan semuanya. Fayarbahuna ribahan azima, maka akan beruntunglah mereka orang yang jujur, ribahan azima, akan sebagai keuntungan yang besar. Wa aksu zalik al-kadzib, bermula sebalik demikian itu pendusta. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang ia dalam hadis, al-kadzibu yang kusur ridhuka, kebohongan itu mengurangi rezeki. Walaupun ketika kita berbohong merasa ada tambahan tuh masukan, sebenarnya kebohongan itu mengurangi rezeki. Karena untuk kedepannya orang akan meninggalkan kita. Wasiduku aydan sababun lil ajril jazil, dan bermula kejujuran pula itu menjadi sebab bagi mendapatkan pahala yang banyak. Orang jujur pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa. Wan naimul muqim, kejujuran itu menjadi sebab, kejujuran itu sababun, kejujuran itu sebab lin naimil muqim, bagi mendapatkan kenikmatan yang abadi fil akhirah, di akhirat. Artinya dengan jujur orang bisa masuk surga. Kama ja'a fil Quran, sebagaimana yang datang ya dalam Al-Quran. Allah berkata, qalallahu, Allah berkata, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, bermula ini itu hari yang bermanfaat kepada orang yang jujur oleh kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka orang yang jujur itu ada sorga yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya surga abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, mereka pun ridha kepada Allah. Zalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar sekali. Nah, ini kita berusaha ini, apalagi bulan Ramadan, melatih diri untuk jujur. Dan dalam puasa itu kita belajar jujur. Walaupun tidak ada yang melihat kita makan, kita melanggar, tetap kita tidak akan melakukan pelanggaran karena imannya kita kepada Allah, karena jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.